Big Easy, Big Easy, Big Easy going to the war. Victory over this country. Big Easy going to the war. Paragraf 6 yaitu tentang perencanaan 611 atau 61 dulu ya, 61 tindakan yang diarahkan untuk mengatasi risiko dan peluang. Nah, di situ ada 611 dan 612. Teman-teman bisa melihat dari penjelasan ISO 9001 karena itu persyaratannya tidak ada persyaratan tambahan dari IATF, semuanya sama persis seperti yang ada di ISO 9001. Teman-teman juga bisa lihat di DGC channel, di YouTube DGC channel. Di situ ada menjelaskan juga tentang manajemen risiko, yaitu penjelasan untuk 611 612 nih. Kalau ada yang sudah pernah melihat 611 itu fokus terkait dengan isu-isu internal perusahaan dan juga pihak-pihak yang terkait dengan organisasi perusahaan, baik itu pihak eksternal atau pihak internal, yang kita sebut atau istilah yang biasa kita gunakan adalah stakeholder. Kemudian untuk 612 ini itu untuk analisa risiko dan peluang yang terkait terhadap proses yaitu dari kedatangan material hingga pada pengiriman produk ya. Jadi 611 612 ini kita bisa skip, teman-teman bisa lihat langsung di ISO, bisa juga nonton di DGC channel. Kemudian kita masuk di 621 tambahan untuk IATF, persyaratan tambahan IATF yaitu analisa risiko. Nah, di sini hanya penekanan bagaimana kita melakukan analisa risiko. Ada beberapa contoh yang dijelaskan di sini yang harus kita lakukan pada saat analisa risiko. Misalnya, nah kita tambahkan yang ada di sini. Contohnya kita mendapat keluhan dari pelanggan. Kita lihat risikonya apa. Nah, seperti itu ya. Jadi 612 621 ini analisa risiko ini adalah penekanan untuk IATF pada saat kita melaksanakan analisa risiko. Harus dibuatkan lesson learn-nya ya. Catat ya, nanti tolong dibuat. Siapa ini tersangka? Apa namanya? One lesson point ya? Apa? Boleh namanya seperti itu ya. Di tempat perusahaan saya pertama kali kerja namanya one point lesson. Boleh juga one point lesson sheet seperti itu ya. Jadi terserah namanya apa, yang penting paham ya. Jadi ada satu lembar yang kita buat summary-nya, menjolkan apa masalahnya, apa kejadiannya, jangan sampai terjadi lagi bagaimana. Terus di briefing semua karyawan harus di briefing yang terkait dengan itu, harus ada tanda tangan bukti bahwa itu sudah di briefing. Ya, nanti dibuatkan khusus untuk part number ini harus ada ya. Itu termasuk corrective action juga, Pak? Itu bagian dari analisa risiko, Pak. Ya, corrective action lah ya, karena sudah kejadian ya. Ya, itu corrective action ya. Jadi bukan preventive action. Nah, ini yang preventive action ya. Preventive action untuk menentukan dan pelaksanaan untuk eliminasi potensial cause non-conformity. Jadi yang belum terjadi ya. Jadi untuk preventive action itu atau tindakan tindakan pencegahan ini adalah sebelum kejadian. Ya, tadi ya saya sudah jelasin ya. Tapi sebenarnya tindakan yang sebelum kejadian ini sudah dilakukan dengan membuat analisa risiko yang nanti teman-teman namanya FMI ini ya. Nanti kita akan pelajari. Ya, potensi ya, baru potensial terjadinya non-conformity, ketidaksesuaian. Ya, di ISO udah nggak ada lagi namanya tindakan pencegahan, tapi ini kembali ya diadakan lagi untuk menjelaskan yang mengenai FMI tadi ya. Potensi penyebabnya, evaluasi tindakannya, implementasi penerapannya dan sebagainya. Itu yang saya katakan tindakan
pencegahan. Nah, yang di sini yang kontingensi. Ya, rencana kontingensi tadi, tindakan kontingensi kan? Apa yang dimaksud dengan tindakan kontingensi di sini? Ya, apakah kita sudah memiliki identifikasi dan evaluasi risiko internal eksternal untuk semua proses yang mana ini ya persyaratan pelanggan tadi yang mengenai 6.1 itu risiko dan peluang, tetapi kontingensi ini untuk memastikan yang tadi yang masalah teruk kalau orang Melayu bilang ya darurat kritis ya, yang darurat ya, rencana-rencana keadaan darurat ya, seperti apa kegagalan peralatan yang mana kita nggak bisa produksi, mesinnya problem, proses atau yang lain, bencana alam dia nggak mau tahu, yang penting ada bencana alam silakan, yang penting produk harus tetap dikirim. Gangguan infrastruktur ya, termasuk menginformasikan bagaimana rencana kita, terus kita diminta diuji secara berkala, misalnya seakan-akan kita terjadi mati lampu, bagaimana masih berfungsi nggak kita punya genset misalnya ya. Jadi ini untuk keadaan-keadaan yang termasuk keadaan darurat, tetap kita harus mensuplai walaupun kondisinya keadaan darurat ya. Kalau saudara kita, teman-teman di Melayu bilang apa keadaan darurat? Apa? Kecemasan ya. Kita udah darurat, mereka baru cemas ya. Kita udah meledak, mereka baru meletup gitu. Ya. Jadi Indonesia bilang hutan, mereka bilang apa? Semak belukar gitu. Padahal kita udah hutan, mereka baru semak belukar. Menteri Kehutanan, menteri semak belukar katanya. Kita di sini semak belukar aja menteri yang ngurus, kan ngapain kan gitu. Padahal kalau rumah sakit bersalin apa katanya? Rumah laki ya. Oke ya, jadi harus secara berkala diuji. Paham nggak teman-teman mengenai contingency plan ini atau tindakan kontingensi ini? Ya, harus ada. Apa tindakan kita apabila terjadi masalah keadaan darurat ini? Nah, banyak terminologi di sini ya. Nanti kita buat satu prosedur, harus ada prosedur terkait itu, dan kita harus lakukan pengujian secara berkala. Setiap tahun ada pengujian. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Yang biasa dilakukan untuk 6, 1, 2, 3. Aha. Ini mengenai hal apa? Di bidang apa? Iya, bisa juga terjadi kebakaran. Ya, bagaimana kita tetap bisa mensuplai. Luas ya? Iya, sebabnya bisa macam-macam. Yang penting keadaan darurat di mana istilahnya kita sudah nggak bisa beroperasi, tetapi kita harus tetap mensuplai, kan gitu. Kalau nggak, konsekuensinya kita tetap harus membayar kerugian tadi yang dihadapi oleh customer. Gimana Pak? Kalau bencananya di customer kita supply tapi dia yang nggak bisa. Aman kalau customer. Nanti nggak bisa bayar. Iya. Akhirnya kan nggak terjadi. Ya itu kan customer kan. Kita nggak boleh keluarkan komplain kepada customer. Nanti kita yang di blacklist nanti. Ya dia kita bisa supply tapi dia problem nggak bisa supply. Kita keluarkan komplain. Kenapa kalian nggak bisa supply? Kita udah capek-capek buat. Besok kita nggak diorder lagi nanti. Coba ya. Seperti itu ya. Jadi nggak ada yang namanya supplier komplain, yang ada customer komplain. Bapak jadi gitu. Oh, boleh komplain lah. Yang nanti nggak dapat juga. Berarti IATF ini sadarnya lebih tinggi Pak ya? Besok besok marah gitu. Iya, berarti itu Pak ya. Oke. Mendokumen ya seperti itu Pak ya. Jadi yang kondisi termasuk SARS tadi Pak. SARS termasuk yang coronavirus itu juga apabila terjadi situasi kita tutup, tapi kita tetap harus mensuplai. Ya.
Karena ada di kontrak nanti Pak, kalau item IATF memang seperti itu. Ya, contoh nanti yang orang gudang juga ya, kalau kita nggak bisa mengirim, mana Mas Ilham ya? Siapa yang gudang? Oh ini, saya Mas Salim ya kemarin gudang. Oh enggak, belum datang ya? Saya sebelah sini. Nah, misalnya kita kan nggak bisa kirim barang nih, harusnya lewat laut. Tetapi karena terlambat kita disuruh kirim lewat udara kan? Itu di kontrak IATF kita yang harus bayar. Namanya freight charge. Freight charge itu kita yang harus bayar. Itu sudah dibicarakan di sini di IATF memang seperti itu. Ya. Makanya biaya yang terus kita buat kerusakan misalnya. Nanti barang kita rusak kirim kepada customer kita, misalnya di Varta, di assembly masuk mesinnya, gara-gara kerusakan dari barang kita, mesin mereka rusak. Misalnya ada ya produk seperti itu banyak kan. Nah, kerusakan di sana IATF kita yang harus bayar. Ketika mesin yang mereka rusak gara-gara kerusakan kita itu sudah dalam kontrak dengan IATF seperti itu. Makanya barang IATF ini memang relatif lebih mahal ya yang kita produksi. Oke, jadi rencana kontingensi ini bisa paham? Ya, jadi nggak ada boleh alasan bahwa kita nggak bisa supply part. Kalau ISO 9001 delivery kita bisa target berapa? On time delivery berapa persen? 95%. Ini ISO 9001. IATF nggak boleh. On time delivery harus 100% kalau buat target untuk IATF. Jadi nggak boleh ada delay. Gimana? Iya, dalam hal produk quality delivery-nya juga harus perfect. Harus 100% target. Ketika delay, semua kerugian karena delay itu tanggung jawab dari kita sebagai vendor. Nah, makanya IATF ini seperti itu. Mahal ya kontraknya. Ya. Paham ya teman-teman ya? Makanya untuk produk ini kita harus benar-benar khusus perhatian ya. Tujuan dan perencanaan kualitas untuk mencapai ya, untuk kita bisa capai. Artinya apa? Strategi mencapai target ya. Jadi kita kan nanti di paragraf 6 ISO ini bicara mengenai quality objektif ya. Nah itu teman-teman target-target itu ya. Tetapi dalam membuat target di ISO 9001 ini yang kita coba harus improve sedikit yang ada di kita punya ISO 9001 ya. Dia harus smart, spesifik. Ini semua bagian ya harus ada, baik di store ya, baik di facility maintenance, produksi, QA ya, proses engineering, planner, administrasi, semua harus punya yang namanya objektif ya, KPI atau saya sedang bilang KPI, Key Performance Index, atau bahasa ISO-nya quality objektif ya, atau target sasaran ya, tujuan dan sasaran. Pertama spesifik, harus ada di all function ya, semua function marketing dan sebagainya. Kedua, dia harus terukur, measurable ya. Coba kita lihat kita punya quality objektif, mungkin harus di-improve Pak ya. Yang terukur itu yang seperti apa contohnya? Target saya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Terukur nggak? Yang benar harus bagaimana? Yang dimaksud pelanggan puas, maksimum keluhan dari pelanggan 1, tapi IATF 0 komplain. Ya, terukur kan, 0 komplain. Kalau ISO maksimum misalnya 2 kasus per bulan, ya. Atau kepuasan pelanggan, kita menyebarkan survei ya. Ada pertanyaan
ya, pertanyaan survei ke pelanggan. Quality kita bagaimana? Cost kita bagaimana? Delivery kita bagaimana? Service, dia minta data apa semua kita bisa berikan. Nanti dikasih skor 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan namanya questionnaire ya, apa? Customer satisfaction survey ya. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Oh quality kita 4 gitu ya. Cost biasanya kalau 4 atau 5 jarang dia kasih. Dia kasih 3 kalau paling bagus. Kalau jelek dia kasih 2 atau 1. Dia nggak mau kasih 4 atau 5. Nanti dia kasih 5, besok kita naikin nanti harga kan gitu. Ya. Jadi cost biasanya dia kasih 3. Delivery oke, 4. Service kita 5. Ya. Kita harus punya target yang terukur itu, yang namanya kepuasan pelanggan. Apabila survei satisfaction rata-rata indeks untuk ini misalnya 3,5, lebih besar atau maksimum minimum 3,5. Nah ini berapa? Puas nggak pelanggan kalau kita lihat ini? Berapa? 4 ya? 4,0 kan? Target 3,5. Pelanggan puas, ya. Dia akan kembali. Dia akan kasih tahu teman-teman yang lain seperti itu. Ya. Nah, ini kita harus terukur. Indeks kepuasan pelanggan minimum 3,5. Rata-rata maksimum. Itu kan terukur. Tapi kalau kita bilang meningkatkan kepuasan pelanggan, susah, nggak terukur kan gitu ya. Jadi dia harus target ya. Nanti kita rubah Pak ya. Terus harus tidak semua departemen. Oke, termasuk di proses tadi mengenai CPK di atas 1,67 dan sebagainya. Harus masuk ya. Harus bisa di achievable. Ya. Jadi membuat target itu harus bisa dicapai. Tapi IHTF memang dipaksa untuk bisa dicapai. Contohnya OTD harus 100%. Walaupun sekarang on time delivery kita 80%, dia harus 100%. Nah, achievable. Oke. Bagaimana downtime mesin kita? Siapa orang mekanikal? Pak Saini ya. Berapa downtime mesin kita? Bapak hitung downtime atau utilisasi? Downtime mesin kita berapa? Misalnya 1,3% maksimum kan? Downtime mesin ya. Ada nggak perhitungan kita? Buat nanti. Ya. Atau utilization. Kalau downtime mesin kan cuma pada mesin aja kan, tapi kalau utilization nanti dengan planner itu. Ya. Jam kerjanya berapa ini? Utilisasi berapa persen? Oh kami mau utilisasi kita 97% misalnya minimum. Utilisasi itu apa? Ada material kita langsung bisa produksikan gitu kan? Itu bisa dilihat dari ketersediaan mesin, ketersediaan manpower, ketersediaan material, apalagi ya semua kan diutilisasi. Ada nggak kita hitung parameter-parameter ini? Nah, IHTF minta semua harus ada parameter-parameter ini. KPI-nya. Ada hukumnya? Ada nanti ya, kita bisa kasih contoh banyak ya. Achievable ya. Buat target yang kalau ini bisa tercapai berapa? Ya. Kalau saat ini mesinnya 80%, ya 85% lah yang bisa dicapai. Jangan langsung 97, nanti nggak tidur-tidur nanti. Ya, orang bilang nafsu kuat, tenaga kurang kan gitu kan. Cepat kali. Ibu-ibu ini kan, karena almarhum Presiden Gus Dur pernah bilang kan seperti itu. Ya, nanti kalau kurang kuat minum kuku bima kata. Kurang kuat bini marah-marah kan gitu. Cepat kali ya Pak Jaya. Tapi Pak Jaya ada tips nih. Nggak boleh minum Milo katanya. Apa tuh itu? Minuman loyo.
Tambah es lah, minum es. Oh, minum es boleh. Ya. Cuma doy sekali. Limpar. Ya, jadi jangan buat target yang terlalu tinggi. Evaluasi kecuali yang diatur oleh IATF ya, OTD harus 100%, zero complaint. Kemudian CPK untuk yang di sampel di atas 1,33, di mass production di atas 1,67. Ya, itu sudah diatur itu. Ya, tapi kalau yang seperti ini jangan terlalu tinggi-tinggi juga. Ya. Baru relevan. Yang ketiga dia harus time able. Ada waktunya kapan pencapaiannya harus jelas. Ya, jangan tahun lalu ini targetnya, tahun ini targetnya sama juga, tahun depan sama juga. Nah, nggak boleh itu, harus ada waktunya. Ini target ini mau dicapai kapan, gitu. Nah, itu dalam pembuatan setting target di IATF seperti itu ya. Sebenarnya di ISO 9001 juga sudah minta, tapi IATF dia akan detail untuk memeriksa ini. Ya, auditor IATF biasanya sangat ini ya, strict ya. Oke, sampai di sini teman-teman bisa ya. Nah, di sini ada 6.22 bagaimana rencana kita dalam mencapai target tadi. R sama T apa tadi? Relevan, yang R relevan. Ya, yang T timeable, Pak. Harus ada waktunya. Kapan pencapaian ini? Ya. Oh, capainya Desember 2020. Tahun 2021 udah berbeda lagi nanti. Karena sudah tercapai. Seperti itu. Ya. Jadi T itu timeable. Waktunya. Ya, nanti saya lihat kemarin kita review kan kemarin ada yang harus perlu di-improve lagi ya, terutama untuk IATF ya. Enggak apa-apa. Iya, jadi semua bagian harus ada KPI, target-targetnya. Ya, yang tadi dibilang scorecard tadi, balance scorecard tadi. Atau kalau dari customer minta, apalagi tadi kan, scorecard tadi kan. Oke ya. Nah, 6.22 bicara mengenai bagaimana strategi untuk mencapai tadi. Contoh, untuk supaya kepuasan pelanggan tadi mencapai 3,5, apa yang harus dilakukan? Itu dibuat strategi. Ya, strateginya itu harus berdasarkan ini ya. Di sini sebenarnya sudah bisa, tapi ditekankan lagi ya. Di ISO 9001 dia harus berdasarkan 4W plus 1H. Teman-teman tahu nggak apa tuh? Ya. 4 wife plus 1 husband. Ya. Nah, ini harus ada what, apa yang ingin dicapai tadi ya. How, bagaimana mencapainya? Ya, kapan mau dicapai? Ya, siapa yang bertanggung jawab? Kemudian apa lagi satu? Bagaimana? Mengapa pencapaiannya? Jadi harus ada matriks seperti ini. Ya, harus dibuatkan sebuah matriks ya. Nanti saya tunjukin ya dokumennya seperti apa. Atau saya tunjukin sekarang ya. Supaya teman-teman bisa paham. Contoh ya, ini yang sederhana saya tunjukkan. Objektifnya apa, targetnya apa, rekornya apa, indikator untuknya itu siapa yang melakukan, bagaimana melakukan, itu harus jelas di sini ya. Yang belum ada di sini targetnya ini ya harus terukur ya. Kan ada terukurnya kan, measurable-nya kan. Jadi apa yang mau dilakukan, apa bukti rekornya, bagaimana indikator melakukan, terus siapa yang melakukan dan sebagainya. Ya, ini kita harus buat ya. Kita harus buatkan yang rekor seperti ini ya. Kemudian tujuan mencapai sasaran mutu dari pelanggan ya. Kalau ada misalnya pelanggan minta, material harus ROS. Saya lihat di Varta itu ROS juga kan? Teman-teman tahu ya ROS ya? Bukankah ROS Upin-Ipin? Ya? ROS itu apa?
Kan ada Pak di drawing tadi kalau nggak salah saya lihat ROS kan? Betul nggak? Ada ROS. Nah kan, restrictive of hazardous substance, ya senyawa-senyawa yang berbahaya, yang restriktif, yang dilarang. Ya, sekarang ada ROS berapa? ROS 2 ya. Kalau dulu ROS 1 kan cuma ada 7 kan? ROS 2 berapa? Ah, kita ROS berapa diminta itu? Enggak dibilang. Berarti upin-ipin itu. Enggak ROS Meli itu. Ya pokoknya kalau sekarang ROS dan ROS 2 kan? Enggak lagi kan ROS 1 kan? ROS 1 kan sudah selesai kan? Berlaku dari tanggal berapa ROS 2? Tahun lalu ya, kalau nggak salah, iya 2019 kemarin kan, paham ya? Jadi kita pastikan, gimana kita mau pastiin material kita tidak ada ROS itu? Gimana caranya? Ini kan diminta, kalau customer minta itu jadikan program, itu customer minta materialnya ROS. Minta technical data sheet ya, kalau MSDS biasanya itu terkait dengan handling material. Tapi technical data sheet ada nggak kandungan dia di dalam material? Minta kepada supplier lewat purchasing. Siapa purchasing? Mbak ini kan apa? Tersangkanya Mbak Livia kan? Orang semua saudara. Kalau orang Manado bilang orang semua saudara. Ya, jadi Mbak Livia sudah siapkan ininya. Yang tadi ROS tadi dengan supplier ya, pastikan dengan supplier ya. Oh ini nggak ada pengujiannya, kita harus minta pengujiannya. Kalau nggak Fakta yang minta, kita yang lakukan pengujian, kirim ke laboratorium yang ada 17025 harus ya. Karena kalau kita misalnya vendor nggak mau, tapi kita bisa push kok, vendor suruh dia yang kirim hasil. Kalau nggak Fakta minta kita yang lakukan pengujian, produk kita dikirim ke laboratorium, tapi harus pastikan yang ISO IEC 17025 yang ada terakreditasi. Ya. Kan katanya laboratorium coronavirus Indonesia kan nggak mampu mendeteksi. Kan marah ini kan, akhirnya ditunjukin nih sertifikat terakreditasinya. Ya, ada dari WHO, ada 17025-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi terakreditasi. Kalau ada 17025 artinya laboratorium yang beroperasi itu nggak abal-abal. Dia nggak lakukan pengecekan, dia cuma tulis-tulis aja, itu abal-abal kan. Tapi kalau yang ada 17025 terakreditasi seperti itu. Diminta ya, harus seperti itu. Nanti auditor cek apa dari laboratorium mana ini, mana bukti bahwa dia terakreditasi. Ya. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya. Apabila diminta oleh customer, masukkan itu di dalam objektif target kita. Ya, jadi objektif target kita baik dari kita yang membuat sendiri, bisa juga dari pihak-pihak yang berkepentingan. Peraturan pemerintah misalnya ada nggak aturannya? Ya, atau peraturan industri mengenai crimping dan sebagainya, itu bisa kita masukin. Ya, target untuk crimping berapa? Force test ya, kita pakai force test nggak? Full test ya, kita bilang full test atau force test, sama aja ya. Berapa Newton? Tergantung part number ya. Kalau part number yang ini berapa Newton dari kita? Untuk terminal. Untuk yang ada full test crimping ya Pak ya? Nah, berapa? 9,4 atau. Oh ya, seperti itu ya. Nah, kita harus buat targetnya karena di Fakta minta kita harus buat seperti itu. Oke? Dan yang bagian terakhir, merencanakan perubahan. Ya, apabila ada perubahan, ini sama juga. Lihat ISO 9001, dia nggak ada penambahan. Penambahan cuma tadi ya. Itu. Apabila ada perubahan terhadap perencanaan, ya ini namanya persyaratan ini namanya, teman-teman pernah dengar MOC nggak? Management of Change. Ya. Apabila ada perubahan dalam hal 4M plus 1E ini, entah dia material,
mesin, metode, dalam hal ini struktur organisasi secara besar berubah. Tadinya nggak ada departemen ini, ada tambah departemen ini, plus environment. Ini apabila terjadi perubahan, kita harus ajukan dulu. Ada sistem yang mana harus dilakukan analisa dulu. Apa dampak dari perubahan 4M+1 ini? Kita harus create form nanti saya berikan nanti contoh form seperti apa. Ya, apa aja yang dianalisa? Atau sudah ada, Pak? Seperti ini prosedur kita. Iya. Apa, Pak? Bapak namanya? Di perusahaan lain dia bilang 4M change. Kita 4M change juga, sama seperti itu. Kita sudah ada kan? Nah, ini yang diminta dibuat 6.3 itu 4M change ini. Perencanaan perubahan. Sebelum perubahan itu boleh dilaksanakan, sudah harus dilakukan analisa dulu perencanaan apa yang akan dibuat. Ada, Pak, ya, dilakukan ya, kita seperti itu ya. Di prosedur kita sebutkan kan apa aja perubahan-perubahan yang mensyaratkan harus ada 4M change. Kalau tadi pijitnya minyaknya diganti, pengaruh nggak kepada kepuasan pelanggan misalnya kan? Minyak itu kan kritikal kan, Pak ya? Ya, tadinya pakai yang lavender misalnya dari Thailand, diganti dengan yang minyak kelapa misalnya. Habis goreng ikan lagi kan. Apa namanya, minyak apa itu orang bilang? Jelantah. Nah, pengaruh nggak pada kepuasan pelanggan? Kan harus diajukan dulu, analisa dulu, tes dulu, baru boleh ya dieksekusi. Jangan langsung pakai, nanti customer komplain. Nah, Ada semut nggak kira-kira? kritikal nanti. Ini target kita sampai di sini dulu ya. Pertemuan ketiga paragraf 7 dan paragraf 8 gitu.